Gencatan senjata dan pertukaran sandera Israel dan Hamas sudah dimulai sejak Jumat 24 November. Dalam video yang dirilis Brigade Al-Qassam, mereka membebaskan para sandera yang merupakan lansia dan anak-anak. Mereka semua terlihat dalam kondisi baik. Kepedulian Al-Qassam terhadap para sandera ini terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan tahanan lansia yang kesulitan berjalan. Al-Qassam tampak menggendong para lansia keluar dari mobilnya. Ada pula yang dituntun untuk berjalan. Mereka benar-benar memastikan para sandera dibebaskan dengan pengawalan ketat. Sebagaimana diketahui, sebanyak 24 sandera termasuk 13 wanita dan anak-anak Israel dibebaskan pada Jumat malam. Selain itu, Hamas juga membebaskan 10 warga negara Thailand dan seorang warga Filipina yang juga menjadi sandera mereka. Sementara itu, pemerintah Israel sendiri membebaskan 39 remaja perempuan dan laki-laki Palestina yang pernah dipenjara atau ditahan. Pasukan Brigade Al-Qassam merilis video detik-detik pembebasan sandera pada Jumat 24 November 2023. 24 sandera termasuk 13 wanita dan anak-anak Israel berusia antara 2 hingga 85 tahun dibebaskan pada Jumat malam. Selain itu, Hamas juga membebaskan 10 warga negara Thailand dan seorang warga Filipina yang juga disandera. Pembebasan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pertukaran sandera dan gencatan senjata yang disepakati oleh Israel dan Hamas. Dalam video yang dirilis Al-Qassam terlihat semua tahanan yang dibebaskan dalam kondisi baik dan tidak ada luka atau semacamnya. Mereka benar-benar merawat sandranya dengan sepenuh hati. Selain itu juga terlihat para sandera dibawa menggunakan mobil untuk kemudian kembali ke rumah mereka. Sebagai informasi, berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel menghentikan serangannya di Gaza selama 4 hari. Hamas pun mengonfirmasi melalui saluran telegramnya bahwa serangan dari pasukannya juga akan dihentikan. Namun baru 1 jam setelah gencatan senjata, Israel melanggar perjanjian dengan menembak warga sipil yang hendak kembali ke Gaza Utara. Proses pertukaran sandera dan gencatan senjata sempat diiringi ketegangan di wilayah tepi barat, di mana kerumunan orang-orang bersorak sambil mengibarkan bendera Hamas berwarna hijau menyambut para sandera yang ditahan Israel. Situasi ini membuat Israel semakin marah dan panik. Suasana ini pun semakin ricuh ketika tentara Israel menembakkan gas air mata, granat kejut, dan peluru terhadap segerombolan orang-orang pada Jumat 24 November. Hal ini disampaikan oleh editor Sky News Dominic Waghorn yang berada di lokasi tersebut. Dia mengatakan ketegangan di sana telah meningkat dan sorak-sorai dari kerumunan orang ketika bendera hijau Hamas dikibarkan. Massa pro-Palestina berkumpul di tepi barat untuk menyambut 39 tahanan Palestina yang kembali dari penjara Israel. Dari jumlah tersebut, 33 orang dibebaskan di tepi barat dan diserahkan kepada tim dari Komite Palang Merah Internasional. Sementara 6 orang sisanya dibebaskan dari penjara Yerusalem. Selain itu juga, kemarahan Israel semakin memuncak ketika para remaja laki-laki memberikan isyarat huruf V sebagai tanda kemenangan mereka. Waghorn pun mengatakan apa yang paling mengkhawatirkan bagi Israel adalah bendera Hamas yang dibawa ke atas gerbong kereta dan dikibarkan. Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera Hamas dan Israel menjadi sorotan dunia pada Jumat 24 November. Dalam kesempatan ini, perbedaan perlakuan sandera Hamas dan Israel tampak terlihat berbanding terbalik, di mana sandera yang dibebaskan Hamas terlihat dalam kondisi baik, sementara tahanan Israel ada yang dilaporkan terluka. Hal ini terlihat dari raut wajah para sandera yang dibebaskan Hamas dan Israel pada Jumat malam. Sebagian besar sandera Israel yang dibebaskan oleh Hamas pada kemarin tampak dalam kondisi kesehatan fisik yang baik setelah kembali ke Israel. Pernyataan ini pun disampaikan oleh Rumah Sakit Anak Schneider, tempat 4 ibu dan anak disandera dan dibebaskan.
Pihak rumah sakit menyebut bahwa tim dokter telah melakukan pemeriksaan awal dan mengatakan mereka semua dalam kondisi fisik yang baik. 13 sandera warga Israel dibebaskan dari Gaza pada hari Jumat kemarin dan dipindahkan ke 3 rumah sakit terpisah di seluruh Israel. Sementara itu kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi sandera yang ditahan di Israel, di mana pasukan pertahanan Israel menggunakan gas air mata dalam upaya pembebasan warga Palestina. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun serta seorang anak berusia 12 tahun telah ditembak dan terluka dalam kerusuhan tersebut. Meski gencatan senjata sedang berlangsung, namun kondisi ini tak lantas membuat pasukan Hamas lengah. Dalam pernyataan terbarunya, juru bicara Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina Abu Hamzah menyebut pasukannya tak akan mundur. Mereka akan terus berjuang untuk menghentikan agresi Israel yang mengancam Gaza. Abu Hamzah menegaskan bahwa milisi perlawanan Palestina di Gaza tidak akan menghentikan pertempuran sampai tujuannya tercapai. Dia memastikan tepi barat yang diduduki Israel tetap menjadi bagian terpenting dalam memulihkan kehormatan Arab dan Islam. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga menyatakan dirinya menolak adanya gencatan senjata. Pernyataan itu menyiratkan bahwa tentara Israel akan tetap melanjutkan perang yang ada di Gaza. Hal ini juga terbukti dari bagaimana tentara Israel memperlakukan pertukaran sandera dengan Hamas, di mana mereka malah menembaki tahanan hingga terluka parah. Sikap Israel yang menyetujui adanya gencatan senjata ini juga seakan menyiratkan kekalahan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Jihad Islam Palestina, Ziad Nakala. Menurutnya Israel terpaksa menerima gencatan senjata karena menerima kekalahan telak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan, di mana dirinya akan mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya jika perang di Gaza harus berhenti. Ia akan mundur dengan satu syarat khusus. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut harus ada satu syarat yang dipenuhi jika dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Namun laporan itu belum menyebut apa yang menjadi syarat khususnya. Hanya saja pernyataan ini semakin mempertegas keputusasaan Israel menghadapi lawannya. Pasalnya Israel mendapat tekanan yang luar biasa dari seluruh negara. Tekanan itu terjadi akibat ulah tentara Israel yang membombardir Gaza dan menyebabkan ribuan orang tewas. Perdana Menteri Israel percaya bahwa dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari politik akan menjadi satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian regional berskala luas termasuk kesepakatan dengan Arab Saudi. Sumber Ma'arif juga mengatakan kalau Amerika Serikat akan menarik kembali kapal induknya dari Timur Tengah. Sumber tersebut menekankan bahwa Yahya Sinwar akan terus memimpin Hamas di jalur Gaza dan mengatakan kalau rencana dan target Israel tak akan tercapai. Gencatan senjata dan pertukaran sandera sudah dilakukan pada kemarin Jumat 24 November 2023, di mana sebanyak 39 warga Palestina akhirnya dibebaskan dari penjara Israel. Salah satu dari mereka kemudian menceritakan pengalamannya setelah bebas dari penjara. Belasan pemuda yang baru dibebaskan dari penjara Israel keluar dengan wajah kebingungan. Mereka keluar menggunakan pakaian tahanan berwarna abu-abu dan tampak kurus karena kelelahan. Salah satu tahanan Palestina yang masih di bawah umur mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi tahanan Palestina di penjara begitu tragis. Tahanan berusia 17 tahun itu menambahkan bahwa pihak administrasi penjara melarang para tahanan untuk berolahraga. Mereka juga bahkan dibiarkan kelaparan dan benar-benar terisolasi dari dunia. Dia mengungkap bahwa pihak pengelola penjara mengancam para narapidana bahwa mereka akan ditangkap kembali. Di sisi lain, beberapa dari mereka yang dibebaskan juga tampak mengenakan bendera Palestina, yang lain mengenakan bendera hijau Hamas. Mereka menunjukkan tanda kemenangan saat melakukan crowd surfing. Meskipun suasana meriah di kota Beutuna dekat penjara Ofer raksasa Israel di tepi barat, namun masyarakat tetap merasa gelisah. Pasalnya, suasana pembebasan sandera di tepi barat berlangsung ricuh. Tentara Israel bahkan sampai menembakkan gas air mata dan tembakan ke arah massa.
Anggota kelompok bersenjata Palestina menemukan 2 orang pria yang diduga menjadi mata-mata Israel. Mereka dianiaya hingga tewas dan digantung di tiang listrik. Kejadian ini terjadi di kota Tulkarem pada Jumat 24 November 2023. Anggota kelompok bersenjata Palestina telah mengeksekusi 2 pria yang diduga menjadi mata-mata Israel dan menggantung jasad mereka di tiang listrik. 2 mata-mata yang dibunuh diduga bekerja untuk Israel dan terlibat dalam pembunuhan 3 pejuang Palestina pada 6 November. Kedua orang itu merupakan warga Kafr Ra'ai, Jenin, dan warga Tulkarem RC. Ratusan orang menyaksikan jasad mereka digantung sebagai pembalasan. Sebagaimana diketahui pada hari yang sama, Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan pertukaran sandera. Sebanyak 24 sandera termasuk 13 wanita dan anak-anak Israel berusia 2 hingga 85 tahun dibebaskan pada Jumat malam. Selain itu, Hamas juga membebaskan 10 warga negara Thailand dan seorang warga Filipina yang juga menjadi sandera mereka. Sementara itu, pemerintah Israel sendiri membebaskan sebanyak 39 remaja perempuan dan laki-laki Palestina yang pernah dipenjara atau ditahan. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon masih terus menggempur Israel di tengah gencatan senjata yang berlangsung pada Jumat 24 November 2023. Pasalnya, mereka telah menyatakan bahwa tidak terlibat dalam perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan ada serangan rudal yang memasuki wilayah mereka. Serangan itu diduga berasal dari kelompok Hizbullah Lebanon yang menargetkan kendaraan udara militer tak berawak mereka. Namun IDF mengklaim berhasil menggagalkan serangan Hizbullah dan menembak jatuh rudal permukaan ke udara. Warga di Israel Utara juga melaporkan telah mendengar ledakan keras di tengah serangan tersebut. UAV tidak mengalami kerusakan dan tetap melanjutkan misinya. IDF kemudian mengatakan ada juga intersepsi udara selama respons militer, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut. Dalam waktu yang sama, sirine peringatan mengenai proyektil yang masuk terdengar di Israel Utara di wilayah Galilea Atas dekat perbatasan dengan Lebanon. Peringatan ini dipicu di komunitas Yiftah dan Mevo'ot Hermon, dan belum diketahui lebih jelas apakah itu merupakan rudal atau roket kiriman dari Hizbullah. Yang jelas hal ini terjadi setelah Israel mengatakan pihaknya meluncurkan rudal permukaan ke udara yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Rekam jejak kekejaman Zionis yang melakukan penculikan terhadap anak-anak Palestina akhirnya terungkap. Dalam video tersebut terlihat sosok anak laki-laki tampak diinterogasi sejak 8 tahun lalu saat usianya masih 13 tahun. Rekaman video itu tersebar luas di X dan menjadi sorotan dari warganet. Anak laki-laki yang berada dalam video diketahui bernama Ahmad Manasrah. Ia diculik 8 tahun lalu ketika usianya masih 13 tahun. Dari video tersebut terlihat tentara Israel menginterogasi Manasrah dengan mimik wajah yang kesal. Manasrah pun tampak menangis sambil sesekali mengusap air matanya dan memukuli kepalanya. Diketahui Manasrah dituduh berpartisipasi dalam operasi penikaman terhadap pemukiman Israel di pemukiman Pisgat Ze'ev di Yerusalem Timur. Ia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun pada 7 November 2016 silam. Di pengadilan Israel, ia tidak menerima pengurangan hukuman meskipun usianya masih di bawah umur. Jaringan Solidaritas Tahanan Palestina Sami Daun mengutuk hukuman terhadap Ahmad Manasrah dan menuntut pembebasan segera Ahmad dan semua anak-anak Palestina yang berada di penjara. Dari rekaman ini terungkap bahwa Israel telah menahan antara 500 dan 700 anak-anak berusia antara 12 hingga 17 tahun setiap tahunnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.